Assalamualaikum, selamat datang di bulan yang penuh berkah. Kita semua pasti pengen kan, Ramadan kali ini jadi versi terbaik dari diri kita? Nah, pas banget. Kali ini kita bakal bongkar semua rahasianya. Gimana caranya biar Ramadan kamu nggak cuma sehat, tapi juga super produktif. Udah siap? Yuk kita mulai. Coba bayangin deh sejenak. Gimana rasanya kalau Ramadan kali ini itu bukan sekedar menahan lapar dan halus, tapi justru jadi momen di mana kamu merasa lebih bugar, pikiran lebih jernih, fokus ningkat, dan ibadah jadi jauh lebih khusyuk. Kedengarannya keren ya? Itu bukan mimpi loh, dan kita akan lihat caranya bareng-bareng. Oke, langkah pertama, untuk bisa menguasai puasa, kita harus kenalan dulu sama pemain utamanya, yaitu tubuh kita sendiri. Kita perlu paham gimana sih reaksi alami tubuh kita saat berpuasa. Ini bukan sulap, ini sains keren yang terjadi di dalam diri kita. Jadi, perjalanan tubuh kita selama sebulan ini bisa dibagi jadi 3 fase unik. Fase pertama, hari pertama sampai ke-7, itu fase adaptasi. Nah, di sini mungkin rasanya agak berat ya, pusing dikit, lemes, itu wajar banget. Soalnya tubuh lagi kaget dan beralih dari bakar gula ke bakar cadangan energi. Sabar aja. Nah, masuk minggu kedua, fase pembatasan. Disinilah keajaiban mulai terjadi. Energi kamu bakal lebih stabil, fokus jadi lebih tajam. Kenapa? Karena tubuh udah pintar, mulai membakar lemak sebagai bahan bakar yang lebih awet. Puncaknya ada di minggu ketiga dan keempat, fase regenerasi. Di sini kamu akan merasa jauh lebih ringan, lebih segar, dan sistem imun kita justru jadi lebih kuat. Ngomong-ngomong soal regenerasi, ada satu proses kunci yang namanya autofagi. Biar gampang, anggap aja ini kayak proses bersih-bersih atau servis besar di dalam tubuh kamu. Sel-sel yang udah tua, rusak, atau nggak berfungsi lagi, itu bakal dimakan dan didaur ulang jadi sel-sel baru yang lebih sehat dan kuat. Ini benar-benar kesempatan buat ngeriset tubuh kita secara biologis. Keren banget kan? Oke, setelah kita paham apa yang terjadi di dalam mesin tubuh kita, sekarang saatnya kita ngomongin bahan bakarnya. Yap, makanan dan minuman. Karena pilihan nutrisi yang tepat itu bakal jadi penentu kualitas energi kita buat kerja dan ibadah seharian. Ingat ini, sahur dan berbuka itu punya 2 misi yang beda banget. Waktu sahur, misi utamanya adalah energi jangka panjang. Jadi pilih karbohidrat kompleks kayak nasi merah atau oatmeal yang lepasin energinya pelan-pelan. Tambahin protein biar kenyangnya lebih awet. Sebaliknya pas buka puasa, misinya adalah pemulihan cepat. Gula darah perlu diisi ulang, tapi pakai yang alami ya, kayak kurma. Dan tentu saja, yang paling penting, minum air putih buat hidrasi. Nah, tentu ada juga nih yang perlu kita waspadai. Kita sebut aja ini jebakan energi. Gorengan, makanan yang terlalu asin atau pedas, sama gula instan yang banyak banget, mungkin emang enak pas dimakan. Tapi efek setelahnya itu loh, bikin kita cepat lemes, gampang haus, dan ngantuk berat. Sayang kan proses positif di tubuh kita jadi terganggu. Sekarang coba perhatiin angka ini, 242. Apaan nih? Ini bukan kode rahasia kok, tapi ini adalah rumus sederhana yang efeknya luar biasa buat Ramadan kamu. Ini dia jawabannya. Rumus hidrasi 242. Gampang banget buat diingat. 2 gelas air putih pas sahur, 2 gelas pas buka puasa, dan 4 gelas lagi dicicil sepanjang malam, dari setelah buka sampai sebelum tidur. Dengan cara ini, kebutuhan cairan tubuh bakal terpenuhi tanpa bikin perut kembur. Simple tapi ngefek banget. Oke, kita udah bahas soal tubuh, nutrisi, hidrasi. Sekarang, mari kita rangkai semuanya jadi satu rutinitas harian yang praktis. Anggap aja ini checklist biar kita bisa jadi juara Ramadan. Ini dia checklist harian kamu. Pertama, work smart. Manfaatin golden hour 1-3 jam setelah sahur buat ngerjain tugas paling berat. Otak lagi seger-segernya tuh. Kedua, jangan sepelekan power nap. Tidur singkat 15-20 menit di siang hari itu bukan malas, tapi cara cerdas buat meriset fokus dan energi. Terus, jangan lupa nutrisi buat jiwa. Jadwalkan waktu khusus buat tilawah dan siapkan sedekah harian. Terakhir dan penting banget, quality sleep. Usahakan tidur lebih awal setelah tarawih. Ini investasi terbaik buat energi besok paginya. Jadi, kalau kita sambungin semua titik-titik ini, kita bakal sadar kalau misi Ramadan itu sebenarnya jauh lebih besar dari sekedar puasa. Ini adalah sebuah kesempatan emas, sebuah momentum buat kita melakukan riset total. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Ramadan itu adalah momen langka di mana kita bisa menekan tombol reset buat tubuh kita lewat puasa, menjernihkan pikiran kita dari semua noise dunia luar, dan tentunya buat nge-charge ulang dan meningkatkan level keimanan kita.
Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, ada satu pertanyaan terakhir buat kamu. Dari semua tips dan wawasan tadi, coba deh pilih satu hal kecil aja yang bakal kamu ubah atau mulai terapkan untuk benar-benar meriset diri kamu di Ramadan kali ini. Coba pikirkan. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga Ramadan ini jadi yang terbaik buat kita semua.